JC Lee Dugard was 11 years old when she was kidnapped. Tidak ada seorang pun yang mengira bahwa anak perempuan ini masih hidup. Pretty, young, innocent child. Belum pernah ada kasus seorang anak perempuan ditemukan setelah 18 tahun menghilang. New details in the JC Dugard case. Very happy to be in front of you under these circumstances. Di saat ditemukan, semua orang bertanya-tanya, bagaimana bisa dia bertahan selama itu? I can't fathom how I kept it together. Bagaimana bisa dia diculik di siang bolong? JC's stepfather watched helplessly from a distance. This has never happened before. Polisi sudah memeriksa tempat penyekapan sebanyak 60 kali. Namun kenapa mereka tidak menemukannya? That's what I don't get. I offer my apologies. Mr. Mesner, we just want to ask you a question. They hear a report their kids living in a backyard, and they're not curious at all. Bagaimana para penculik ini mengecoh pihak berwenang? If you stay in his front room, place you in restraint, because right now I'm searching the house. Oh, he's an arrogant little guy, isn't he? Dan apa yang terjadi sehingga JC bisa ditemukan? I happened to just turn and see the two young girls and something's not right. Kesalahan apa yang seharusnya dihindari oleh para orang tua? But you never think it's going to happen to you. Pure hell for 18 years. Bagaimana JC Lee Dugard bisa berhadapan dengan maut dan berhasil lolos? I wanted to see her more than anything. Well, ladies and gentlemen, saya Babab Nizar dan inilah JC Lee Dugard. Seorang gadis kecil dengan nama yang diambil langsung dari buku cerita dongeng, JC Lee Dugard, dilahirkan pada tanggal 3 Mei tahun 1980. Ia tumbuh di Salt Lake Tahoe, California. Dilahirkan dari pasangan suami istri bernama Terry Dugard dan Ken Slayton. Namun Ken, ayahnya JC, tidak pernah mengetahui tentang JC. Dia dan Terry telah berpisah jauh sebelum JC dilahirkan. Terry, ibunya ini kemudian memutuskan untuk menikah lagi dengan seorang pria bernama Carl Proben. Dan mereka dikaruniai seorang putri bernama China di tahun 1980. JC baru berusia 11 tahun saat itu. Seorang anak perempuan yang mencintai ibu dan adik perempuannya. Dia sangat menyukai aktivitas di sekolah dengan buku-buku dan cerita dongeng sebelum tidur. JC berpegang teguh pada ingatan akan semua hal yang dia cintai. Singkat cerita, di tanggal 10 Juni tahun 1991, JC berjalan melalui sebuah bukit di depan rumahnya untuk naik bis sekolah. Dia hendak berangkat ke sekolah. Saat ia sampai di jalan, sebuah mobil berwarna abu-abu berhenti di sampingnya dan menghentikannya. Ia pun terdiam dan terkejut. Lalu seorang laki-laki dari dalam mobil terlihat membuka kaca jendela mobil tersebut. Si laki-laki ini kemudian menyetrumnya dengan senjata kejut listrik atau taser. JC langsung jatuh pingsan dan mendarat di tanah. Kemudian si laki-laki tersebut memasukkan JC ke dalam mobil di bagian belakang. 911? This is 911. On Pioneer Boulevard, a Washone. My daughter was just kidnapped. Top of the hill with a gray Ford. A man and woman in the car. Dia tertelungkup di lantai kursi di bagian belakang. Pria yang mengendarai mobil tersebut adalah Philip Garrido, seorang narapidana kasus kejahatan seksual yang mengaku bahwa dirinya adalah seorang yang religius, yang bisa mendengarkan suara Tuhan dan juga iblis. Yang akhirnya diketahui bahwa ia adalah seorang yang memiliki gangguan mental, sosok lelaki yang delusional. Si Philip Garrido ini dibantu oleh istrinya bernama Nancy, yang memegang erat JC yang tergeletak lemas di bagian kursi belakang mobil saat itu. After we were driving for a while, I heard the driver say, "I can't believe we got away with it." And he started laughing. It was like the most horrible moment of your life. Kita bahas latar belakang si Philip Garrido dan si Nancy ini. Karir kejahatan seksual yang mengerikan dari si Philip Garrido ini dimulai pada bulan April 1972, di mana saat itu perang Amerika dan Vietnam sedang berkecamuk. Para mahasiswa melakukan protes di University California di Berkeley, dan hanya berjarak sekitar 60 km jauhnya di kota kecil Antioch, Philip Garrido yang saat itu berusia 21 tahun mengobarkan perangnya sendiri terhadap para wanita muda. Ia pernah didakwa karena telah membius seorang gadis berusia 14 tahun dan berulang kali memperkosa. Namun kasus ini dibatalkan setelah korban menolak untuk bersaksi, sehingga si Garrido akhirnya dibebaskan dan siap untuk melakukan kejahatannya lagi. Dan yes, dia melakukannya lagi. I just started screaming, oh my God, that's him, that's the guy who kidnapped me. Berita tentang penangkapan Garrido pada tahun 2009 membawa kembali memori kelam bagi seorang wanita yang bernama Katie Calloway Hall. Di bulan November tahun 1976, si Katie yang saat itu berusia 25 tahun melakukan kesalahan besar dengan memberikan tumpangan kepada si Garrido di luar Salt Lake Tahoe di California. What I saw was a very tall, slender, normal-looking white male. He didn't look like what I thought
a rapist would look like, obviously. Dia salah besar. Si Garrido saat itu langsung mengikat tangan Katie dan membawanya ke Reno, Nevada dan menyekapnya di sebuah gudang di fasilitas penyimpanan di mana dia menceritakan bahwa dia berulang kali diperkosa selama lebih dari 8 jam disekap. He had just kind of a faraway look in his eyes. He looked at me like I was an object. Beruntungnya Katie terselamatkan ketika seorang petugas polisi yang sedang berpatroli melihat kunci gudang yang rusak dan mereka pun masuk ke dalam gudang tersebut untuk menyelidikinya. Akhirnya saat itu si Garrido dijatuhi hukuman 50 tahun penjara federal karena kasus penculikan dan 5 tahun penjara di Nevada karena kasus pemerkosaan. Namun sayangnya sistem peradilan saat itu dianggap bobrok karena setelah menjalani hanya 11 tahun dari hukuman yang seharusnya 50 tahun ini, si Garrido dibebaskan setelah 2 pemeriksaan pembebasan bersyarat mewawancarainya. Namun si Garrido ini belum menjadi orang yang benar-benar bebas setelah itu. Dia harus menjalani sisa hukumannya atas kasus pemerkosaan selama 5 tahun di Nevada. Lagi-lagi, atas kebobrokan sistem peradilan saat itu, hanya 8 bulan kemudian yang seharusnya dia dihukum 5 tahun, Dewan Pembebasan Bersyarat Nevada pun memutuskan untuk membebaskan si Garrido ini dari penjara. Dengan alasan si Garrido ini sudah tidak menjadi ancaman bagi keselamatan masyarakat di saat itu. We want to know why you released Philip Garrido so early from prison. What the parole board does, they're the ones that release him, or the shooting term is finished, and that's what the situation is. Were you surprised when you heard that he kidnapped J.C. Dugard? You know, I'm never surprised with the human nature, okay? Kemudian di penjara Leavenworth lah si Garrido ini bertemu dengan si Nancy Bocanegra yang akhirnya menjadi istrinya. Di mana saat itu si Nancy ini sering mengunjungi pamannya yang sedang ditahan di penjara tersebut. Singkat cerita, pada tanggal 5 Oktober tahun 1981, si Garrido dan si Nancy ini menikah di Leavenworth. Kita kembali ke momen di mana mereka menculik si JC. Si Nancy, istrinya si Garrido, yang diyakini oleh jaksa penuntut umum dalam kasus penculikan si JC Dugard ini, telah membantu menculik si JC ini sebagai hadiah untuk si Garrido. Pasangan tersebut akhirnya membawa si JC sejauh 240 km ke sebuah rumah berwarna biru di salah satu lingkungan di dekat San Francisco. Sesampainya di rumah tersebut, si Garrido menanggalkan semua pakaian JC dan menutup seluruh tubuhnya dengan selimut. Lalu ia membawa si bocah berumur 11 tahun ini ke sebuah gudang atau sebuah ruangan yang kedap suara. Kemudian mereka mengikat kedua tangan si JC. Si Philip Garrido ini menatap si JC dan menjelaskan kepadanya bahwa ia harus melakukan ini karena menurut si Garrido ini, si JC bisa membantunya mengatasi masalahnya sehingga dia tidak perlu lagi mengganggu orang lain. Dia mengatakan bahwa apabila si JC memberikan jalan keluar, itu berarti si JC telah menyelamatkan banyak orang. Sebuah hasutan klasik dari seorang pedofil kepada para korbannya. And then he said he'd be back later. And he shut the soundproof door and then the other door with the lock. Have you seen J.C. Lee Dugard? Sementara di sisi lain, di jarak 240 km jauhnya di tempat yang berbeda, seorang ibu yang penuh kasih berjuang tanpa henti untuk mencari anaknya yang hilang. Dia bahkan diwawancara di stasiun TV nasional untuk memohon bantuan. Pretty, young, innocent child, and it's time that she comes home. Pihak kepolisian melakukan pencarian besar-besaran terhadap JC dan dibantu oleh keluarga, teman, dan kerabat. Mereka mencarinya di saat siang maupun malam. Polisi memasang blokade jalan untuk memeriksa setiap mobil yang melewat dan mereka mendatangi setiap rumah untuk diperiksa. Nah, yang lucunya di sini, saat itu ada seorang petugas yang rutin memeriksa rumah si Philip Garrido karena si Garrido ini masih berstatus narapidana bebas bersyarat. Jadi pihak kepolisian wajib memeriksa rumahnya beberapa kali di setiap bulannya. Di saat melakukan pemeriksaan rutin, ajaibnya setiap kali polisi memeriksa rumah si Garrido ini, polisi tidak memeriksa bagian halaman belakang di rumah tersebut, di mana si JC disekap di sebuah ruangan yang hanya berjarak 9 meter di belakang rumah tersebut. Sebagai informasi, polisi telah memeriksa rumah si Garrido ini sebanyak 60 kali, dari sejak si JC dilaporkan menghilang sampai akhirnya ditemukan, dan mereka tidak menemukan apa-apa. Di video berikut, Anda bisa melihat si Nancy, istrinya si Philip Garrido ini mencoba untuk mengoceh perhatian petugas yang sedang memeriksa rumah tersebut. What does a parole agent do for his parolee? Ma'am, you can come in the office and we'll discuss that. The other at day, an appropriate time. The other right guy, now I'm doing a search, and I'd really, if you stay in this front room, and I don't have to place you in restraints, because right now I'm searching the house.
Dan kemudian si petugas polisi tersebut pergi meninggalkan rumah si Philip tanpa memeriksa seluruh area termasuk halaman bagian belakang di rumah tersebut. Sementara di jarak 9 meter di belakang rumah tersebut, si JC masih tertunduk berbaring tanpa busana dalam kondisi tangannya diikat tali, terjebak di ruangan gelap dan kedap suara. I depended on him for bathroom, food, company. You had no water, toothbrush, No, toilet. no What toilet. was the toilet? Toilet was a bucket. Well, I had handcuffs on, so it was very difficult. So JC masih mengingat tepat setelah dia diculik, si Philip Garrido memaksa JC untuk mandi bersamanya. Sementara si JC yang baru berusia 11 tahun saat itu, dia tidak pernah melihat seorang pria dewasa tanpa busana sebelumnya. Did you ever heard the phrase? nope, not into boys, other than, maybe the New Kids on the Block or something like that. Sex was Ken and Barbie. Yeah, laying together. That's what it was. That's what you thought it was. That's what I thought it was. Yeah. Di akhir minggu pertama penyekapan itulah, akhirnya si Garrido mulai membawakan minuman kesukaan bocah, yaitu milkshakes untuk si JC. Comes in with the milkshake, and I was getting used to him coming in. But he said things were going to be different This time. Si JC masih dalam kondisi diikat kedua tangannya di saat pertama kali si Garrido mulai memperkosanya. I remember crying, but they were silent. Just tears running down my face. Ada satu jendela kecil tepat di atas tempat tidur JC, di ruangan di mana dia disekap. Namun jendela tersebut ditutup oleh sebuah kain tirai. Di suatu malam, si JC ini melihat sedikit cahaya bulan di balik tirai yang menutupi jendelanya. Dalam kondisi kedua tangannya masih diikat, ia menggigit kain yang menutupi jendela tersebut. Dan kemudian dia menariknya dengan mulutnya, sehingga ia bisa melihat jelas bentuk bulan di malam itu. Hal itulah yang membuat dia teringat pada ibunya. We would always sit on the porch and we would debate whether the full moon or the crescent moon was the better moon. Just always made me think of her. I sing to myself the song we used to sing together. I see the moon and the moon sees me. God bless the moon and God bless me. I miss her so much. I wanted to see her more than anything. Worried I'd forget what she looked like or what she sounded like. Would she forget me? Di malam yang sama, di tempat yang berbeda yang berjarak jauh 240 km, ibunya menatap bulan yang sama sambil memikirkan anaknya yang hilang. June 2nd. I miss her. I wonder what she thinks about. I wonder if she ever thinks about me. Sometimes I hope she doesn't, because I don't want her to be sad. And sometimes I wonder if she is happier that I'm not around anymore. Selama disekap, si JC ini mulai menulis sebuah jurnal. Dan setiap tulisan di buku jurnalnya, si JC ini selalu mengakhiri dengan menuliskan namanya di akhir tulisan tersebut. Dan ketika si Garrido mulai menyadari bahwa gadis kecil itu telah menuliskan nama J.C. Lee Dugard di jurnal tersebut, dia memberikan perintah tegas kepada si JC. I actually wrote my name, and I tore it out when he saw it. Because he said you had to. Yes, that was the last time. I remember crying, just tears running down my face. Si JC diperintahkan untuk tidak pernah menyebutkan namanya lagi. Bahkan si JC harus mengganti identitasnya dengan nama Alicia. Sementara di sisi lain, si ibunya ini masih berusaha mengajak semua orang untuk terus mencari anaknya. She is coming home. That gives me a lot of hope, a lot of optimism. Somebody's, feeding me dreams for a reason. Dia tetap meminta pihak kepolisian untuk terus mencari dan ia tidak pernah putus asa. Di setiap detiknya ia terus berusaha. Bahkan setelah sekian tahun berlalu, dia membiarkan kamar tidur si JC tak tersentuh sedikit pun. I definitely like to be in here, be next to her, even though she's not here, she's still in my heart. Sementara si anaknya yang dicari ini berada di sebuah ruangan gelap dan kedap suara. J.C. Dugard masih disekap dan tidak diperbolehkan keluar. Sudah 5 tahun berlalu, si JC masih disekap dan ibunya masih tetap mencarinya. Di suatu malam, si Philip Garrido bersama istrinya menghampiri si JC dan memberikan sebuah kabar yang mengejutkan. And then they tell you they think you're pregnant.
Yeah. Setelah 5 tahun disekap dan diperkosa berkali-kali, di usia 14 tahun saat itu, ia bersiap-siap untuk melakukan persalinan sendirian. Tidak ada seorang pun di sekitarnya. Ia benar-benar sendirian terperangkap di sebuah ruangan yang gelap, merasakan konstruksi yang berlangsung hingga larut malam. Ia memutar badannya dan mencoba menemukan posisi yang nyaman, namun tidak berhasil. Perutnya tetap merasakan sakit yang berlebih. Membutuhkan waktu yang sangat lama, sementara si bayinya ini masih belum juga keluar. Dia tidak pernah merasakan sakit yang begitu menyiksa di sepanjang hidupnya. Ia berjuang sendirian dan akhirnya She came out, and then I saw her. She was beautiful. I felt like I wasn't alone anymore. Had somebody, and I knew I could never let anything happen to her. I didn't know how I was going to do that, but I did. Dan setelah dia melahirkan anak perempuan yang pertama, 3 tahun kemudian ia kembali melakukan persalinan mandirinya di ruangan gelap tersebut. Setelah kurang lebih dari 8 tahun lamanya dia disekap, JC dikaruniai 2 anak perempuan selama penyekapannya. Si JC ini belajar mengurus kedua anaknya dari tayangan film yang dia tonton di televisi selama dia disekap. Hi, my name is Terry. I have an 11-year-old daughter named JC Lee Dugard. I've not seen JC in 7 years. There was an extensive search in the beginning. We did a massive poster mailing. We did everything we possibly could to help find her. And all I can think about, all I can remember is not being able to hold her and hug her and kiss her. Singkat cerita, setelah 18 tahun kemudian, di bulan Agustus di tahun 2009, si JC Dugard ini sudah lama tidak menatap bulan seperti yang biasa ia lakukan. Karena hal itu terlalu menyakitkan baginya. Ia selalu mengingat ibunya. Ia sudah menerima takdirnya di saat itu. Namun, secara misterius, di malam itu tanpa ada alasan yang jelas, tiba-tiba ia mulai tertarik pada cahaya bulan yang bersinar di malam itu. For some reason, I looked up and the moon was just bright and beautiful. Dan di malam yang sama, di tempat yang berbeda, seorang wanita yang 18 tahun jauh lebih tua, si ibunya si JC Lee Dugard pun menatap bulan yang sama. I had gone to my second job and got home about 8:30, 9 o'clock, and I was tired and hungry and wore out. And I remember looking up at the moon and I said, "Okay, Jace, where are you?" 18 tahun berlalu, si Philip Garrido ini mulai merasa aman. Dia membawa kehaluannya atau pikiran delusinya ke tingkat yang lebih ekstrim. Di tanggal 24 Agustus tahun 2009, si Philip Garrido mengunjungi kantor Biro Investigasi Federal atau FBI di San Francisco dan meninggalkan esai 4 halaman yang berisi gagasannya tentang agama dan seksualitas, yang menunjukkan bahwa dia telah menemukan solusi untuk menyembuhkan perilaku menyimpang seperti kejahatan di masa lalu. Dan di hari yang sama, dia pun pergi ke kantor polisi University of California di Berkeley dengan si JC dan 2 putri si JC yang saat itu sudah beranjak besar. Si Garrido meminta izin untuk mengadakan acara khusus di kampus tersebut. Si acaranya bernama God's Desire atau keinginan Tuhan. Dia langsung menemui dan berbicara langsung dengan manajer event khusus di universitas tersebut yang bernama Lisa Campbell. So he came in wanting to host an event on campus, and he says, "You're gonna love this. I need to talk to you. I've got something that you, the entire world, is gonna want to know." While he's talking, I happen to just turn and slightly, and I see the 2 young girls that were standing on the outer off. And I look over at the girls, and so I said, "Well, whose children are these?" And he says, "They're mine." So I said, "Hi, girls, how are you? Come on in." And they sort of just kind of stayed propped. And so I looked at him and I look at the girls and he's going on and he's extremely animated and they are not. I went to Allison and asked her if she could, I told her what I had. I said, "Allie, this guy is in my office. He's got these 2 young girls. Something's not right." Kedua wanita ini, si Lisa Campbell dan dibantu oleh rekannya si Ellie Jacobs, mengajak Garrido bercerita dan berpura-pura tertarik dengan ocehan delusionalnya. Dan secepat mungkin mereka bergegas memeriksa siapa sosok mencurigakan ini. Di saat mereka mengetahui identitasnya, mereka terkejut karena mereka sedang berhadapan dengan mantan narapidana dengan beberapa kasus kejahatan seksual.
And I'm thinking, he's on parole, he's huge, and he's got this record, this violent record. This is not going to be good. Pada saat itu juga, akhirnya mereka semua diamankan, si Garrido, JC, dan kedua anak perempuannya. Mereka diinterogasi terpisah. Di saat si JC diinterogasi oleh petugas kepolisian, si JC tetap berpegang teguh kepada skenario yang diberikan oleh si Garrido. Si JC terus mengatakan bahwa namanya adalah Alicia. She asked again for my name, and I told her I couldn't tell her. I felt like I had just been waiting for the right question. She asked for my name again. I said I couldn't say it. I wasn't trying to be difficult. I told her I haven't said it in 18 years. I told her I would write it down. I wrote down my name for the first time in 18 years. JC Lee Dugard. It was like breaking an evil spell. In that moment, I felt free. Petugas polisi yang menginterogasinya terkejut setelah mengetahui bahwa perempuan ini adalah seorang bocah yang menghilang 18 tahun yang lalu. Kemudian si petugas polisi tersebut langsung bertanya kepada si JC, apakah dia ingin menelpon ibunya. They're like, you can see your mom, and I'm like, I can see my mom. I remember saying, come quick. And I remember telling you, I'm coming, baby, I'm coming. I was convinced that this day would never happen. For the longest time, I couldn't remember what she looked like. Finally, I took a deep breath and made myself walk through the door. And there she was. I knew it was her instantly, with arms wide open. I walked to her, and she was smiling and crying, and she put her arms around me, and I felt so safe and whole again. She was my mom, and she was holding me. As we stood there crying on each other's shoulders, she pulled back a little to look me in the eye and hold on to my shoulders. She said to me, I knew I would see you again. Saat ini diketahui bahwa kedua putrinya JC yang bernama Angel dan Starlet Dugard sedang menjalani sekolah di salah satu perguruan tinggi di California. They're so resilient and they're beautiful and loving. It's taken a lot of time and it hasn't come overnight. You know, you have to put in the hard work and cry and for sure laugh about everything that you can. I didn't want to give one more minute to Philip and Nancy. They took 18 years of my life. Philip Garrido akhirnya dijatuhi hukuman 431 tahun penjara dan Nancy menerima hukuman 36 tahun penjara, yang mana keduanya sedang menjalani hukuman di penjara yang berbeda di California. Dari kisah ini, kita bisa belajar bahwa JC menunjukkan ketahanan dan kekuatan batin yang sangat luar biasa. Meskipun menghadapi situasi yang sulit dan traumatis, ia berhasil bertahan dan akhirnya mendapatkan kebebasannya. Hidup ini terlalu singkat untuk memikirkan semua hal yang tidak kita miliki. Dia memiliki dua anak perempuan yang bisa memberinya kekuatan dan mungkin jauh di dalam harapannya yang telah redup. JC percaya bahwa ia bisa melihat ibunya lagi. Terry Dugard, seorang ibu yang tidak pernah menyerah dan tetap berkeyakinan bahwa anaknya akan pulang di suatu hari. Jika dalam kehidupan Anda hanya memiliki satu hal ataupun satu orang saja yang menyayangi Anda dan tidak pernah menyerah untuk Anda, itu sudah cukup. I could not have gotten through my ordeal without believing that someday my life would make sense. Life's adventure is important. It is important to live each day to its fullest, whatever life brings you. Saya Bob Nizar, terima kasih sudah menonton.